Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maswan dengan NIM G01191021 dari kelas Fisiologi Tumbuhan F, kelompok 20 Fisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan mereview jurnal jumlah dan distribusi stomata pada tanaman penghijauan di Kota Ternate. Judul jurnal Jurnal Bioedukasi, volume 3 nomor 1 tahun 2014. Penulis Nurmaya Papuangan, Nur Hasanah, dan Mutmainah Jurumudi. Reviewer Muhammad Maswan, tanggal 7 November 2020. Pendahuluan. Daun merupakan organ pokok pada tubuh tumbuhan. Pada umumnya berbentuk pipih bilateral, berwarna hijau, dan merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Berkaitan dengan itu, daun memiliki struktur mulut daun yang berguna untuk pertukaran gas O2, CO2, dan uap air dari daun ke alam sekitar dan sebaliknya. Distribusi stomata sangat berhubungan dengan kecepatan dan intensitas transpirasi pada daun, yaitu misalnya letak satu sama lain dengan jarak tertentu. Dalam batas tertentu, maka makin banyak porinya, makin cepat penguapan. Jika lubang-lubang itu terlalu berdekatan, maka penguapan dari lubang yang satu akan menghambat penguapan lubang yang ada di dekatnya. Selanjutnya, metode penelitian. Prosedur kerja pengamatan stomata menggunakan prosedur dengan metode replika. Menurut Haryanti 2010 yang telah dimodifikasi, permukaan atas dan bawah daun dibersihkan, ditiup, atau dengan menggunakan tisu untuk menghilangkan debu dan kotoran. Potong daun dengan ukuran 1 x 1 cm, kemudian olesi dengan kutek dan biarkan selama 10 menit sampai kering. Rekatkan olesan yang sudah kering pada perekat, kemudian ratakan. Daun tersebut kemudian dikerik hingga terlihat epidermisnya. Tempeli potongan daun tersebut pada kaca preparat, diratakan dan diberi label dengan keterangan jenis tanaman. Pengamatan jumlah stomata per bidang pandang menggunakan mikroskop pada pembesaran 400 kali. Cara penghitungan stomata dengan pembagian bidang pandang dalam beberapa sektor kemudian dikalikan jumlah atau dikotil. Sedang untuk stomata monokotil dihitung dalam satu deret dari atas ke bawah, kemudian dikalikan jumlah deretnya. Jumlah yang diperoleh merupakan angka kurang lebih. Data yang diperoleh lalu dikelompokkan dalam kategori. Yang pertama sedikit, yaitu antara 1 sampai 50, cukup banyak 51 sampai 100, banyak yaitu 101 sampai 200, sangat banyak yaitu 201 sampai 300, dan tak terhingga yaitu 300 sampai dengan 700. Atau lebih dari 700. Data distribusi stomata dapat dilihat dengan distribusi sejajar dan distribusi tersebar. Kemudian Hasil penelitian menunjukkan jumlah stomata pada kelima jenis tanaman penghijauan memiliki jumlah yang variatif. Pengamatan terhadap bentuk, jumlah, dan distribusi stomata dilakukan menggunakan mikroskop pada pembesaran 400 kali. Pada daun tanaman beringin, capilong, palem, akasia, dan enteris dapat dilihat pada tabel jumlah dan distribusi stomata pada tanaman penghijauan Kota Ternate. Berdasarkan hasil penelitian, pada kelima jenis tanaman penghijauan ini, semua memiliki jumlah stomata pada bagian adaksial atau atas lebih sedikit dibandingkan pada bagian abaksial atau bawah. Jumlah stomata bagian bawah lebih banyak dibanding dengan bagian atas. Pada bagian atas terdapat lapisan kutikula yang tebal dan menutupi stomata, sehingga menghalangi terjadinya proses transpirasi. Hal ini mengakibatkan kerapatan stomata pada bagian abaksial lebih besar dari kerapatan stomata pada bagian adaksial. Transpirasi dipengaruhi banyak faktor, baik faktor dalam maupun luar. Faktor dalam antara lain besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis
lilin atau tidaknya permukaan daun. Banyak sedikitnya bulu pada permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan letak stomata, sedangkan faktor luar antara lain kelembapan, suhu, cahaya, angin, dan kandungan air. Lebih lanjut dikatakan semakin banyak jumlah daun maka semakin banyak jumlah stomata, sehingga semakin besar transpirasinya. Kesimpulan dari jurnal ini ialah jumlah stomata pada tanaman akasia, baik bagian adaksial maupun abaksial memiliki kategori tak terhingga. Pada bagian abaksial, beringin memiliki jumlah stomata dengan kategori banyak. Capilong memiliki jumlah stomata dengan kategori sangat banyak. Enteris memiliki jumlah stomata dengan kategori tak terhingga, sedangkan pada bagian adaksial enteris, beringin dan palem memiliki kategori sedikit dan capilong memiliki kategori banyak. Tanaman palem memiliki distribusi stomata sejajar, sedangkan keempat jenis tanaman lainnya, beringin, capilong, akasia, dan enteris, memiliki distribusi stomata tersebar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.